Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ini menanggapi komentar saudara kita ya. Saudara Petrus, Pak Ustadz, tentang anak saya bisa melihat makhluk gaib ini sudah umur 31, tapi tidak pernah tirakat. Justru bapaknya yang rajin tirakat. Nah, itu kodam leluhur. Itu kodam leluhur. Jadi bukan kemampuan batin anak itu, bukan ya, itu kodam leluhur. Artinya ada makhluk halus ya dari leluhurnya. Bisa jadi dari tirakat bapaknya juga bisa ya. Akhirnya dia ini memiliki kemampuan itu. Apakah ini berbahaya? Ya berbahaya ya. Ketika itu tidak bisa dikendalikan, itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Pada intinya keberadaan makhluk halus di dalam tubuh kita itu butuh makanan. Keberadaan kodam di dalam tubuh kita itu butuh makanan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Sabtu Wage memiliki kodam leluhur misalkan ya, itu kalau Anda jarang tirakat atau tidak pernah tirakat, maka Anda akan sering sakit-sakitan gitu. Tubuh itu sering lemes gitu, seperti kekurangan tenaga. Nah, itu tanda efek negatifnya seperti itu ya. Ada juga efek negatifnya kodam tersebut gitu. Ketika itu negatif ya, maka dia akan sering ya, memberikan bisikan-bisikan yang negatif. Coba bayangkan ya, kalau teman-teman Sabtu Wage ini mendapatkan bisikan-bisikan yang negatif terus setiap hari ya, karena keberadaan kodam tersebut. Nah, kodam jenis ini ya, jenis yang nempel bisa melihat sesamanya ya. Artinya dengan adanya makhluk halus ya di dalam tubuh Anda, itu bisa melihat makhluk halus lainnya. Ini biasanya bersemayam di kepala, di otak kita. Kadang juga penglihatan yang kita lihat ya, itu bukan penglihatan yang sebenarnya ya. Ini harus hati-hati. Bisa jadi penglihatan itu adalah halusinasi atau ilusi ya, bukan halusinasi, ilusi. Halusinasi kan kita ya, kita sendiri yang melihat, tapi itu ilusi, suatu perwujudan yang ditampakkan oleh keberadaan makhluk halus itu. Jadi sebenarnya tidak ada, tapi makhluk halus itu membuat sebuah ilusi, sebuah gambaran yang ditangkap oleh halusinasi Anda. Ini bahayanya seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami punya anak seperti itu atau Anda sendiri seperti itu? Puasa ya, lakukan pembersihan. Tidak apa-apa, itu tidak akan hilang nanti ya. Penglihatan batin Anda itu tidak akan hilang, tapi sudah berganti, bukan melalui perantara makhluk ketiga ya. Kalau manusia orang ketiga ya, ini karena itu adalah kodam, karena itu adalah jin, berarti perantara makhluk ketiga. Nah, ketika Anda tirakat, pembersihan diri, puasa, ini makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda ini akan pergi. Nah, karena Anda sudah terbiasa interaksi gaib, maka ini akan membantu juga ya. Pada saat Anda pembersihan, mata batin Anda akan mudah untuk terbuka. Jadi selalu ada plus dan minusnya teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, paham ya? Silakan ya. Saya harap Anda ini bisa mengidentifikasi, bukan katanya saya, tapi identifikasi langsung. Apa yang saya sampaikan, Anda cek, terus Anda buktikan untuk melihat ke dalam diri Anda atau melihat ke dalam diri anak Anda. Apakah kodam ini ada manfaatnya atau tidak? Nah, itu. Apakah kodam ini negatif atau positif? Itu juga berdampak terhadap rezeki ya. Coba lihat rezeki anak Anda.
Coba lihat kehidupan anak Anda. Ya. Jadi seperti itu. Ya, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, ya, apalagi katanya dengan makhluk lain, ya, jin, kodam, itu juga beresiko. Contoh misalkan, saya ke tempatan kodam, ya, dari leluhur saya. Kodam itu menempati sebuah pusaka. Lah, pusaka itu, ya, memiliki fungsi kewibawaan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pede, kemana-mana saya pede. Ya, ibaratnya tidak wedian. Kodam itu juga penjagaan, tidak wedian. Tapi sisi negatifnya, emosi saya ini mudah terbakar. Emosi saya ini labil. Nah, ini kalau tidak tak imbangi dengan ibadah, ya, sing kenceng dan tirakat, pasti bukan mendapatkan manfaat dari keberadaan kodam tadi, malah saya ndak karu-karuan gitu loh ya teman-teman. Itu kodam itu seperti itu. Nah, terus itu ya dapat lagi satu, ya, dikasih orang juga, ya. Yang satu dikasih mbah saya, yang satu dikasih orang. Orangnya dititipi, suruh ngasihkan saya gitu. Orangnya ini tidak kenal sama sekali, ya kenal waktu itu saya. Ya. Dan anak ini menjaga pusaka itu sudah bertahun-tahun, dari 10 tahun. Ya, baru ketemu orang yang mirip sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, nah, sudah langsung diambil pulang, ya. Kenalan hari ini, ya, kenalan semalam, kenalan kita ngobrol bareng. Ya, suatu saat nanti apa? Karena ini panjang, ya, kurang lebih 1 tahun 2 tahun. Ya, kamu nanti ikut dengan saya. Ya, tak fungsikan sebagai staf saya, pembantu saya. Walaupun ijazahmu SMP, tapi kamu tak ajak keluar masuk perusahaan, tak ajak masuk keluar masuk pengadilan, ya, pemerintah desa, pemerintah kota, kabupaten, tak ajak nang kepala dinas, nang bupati. Kan lulusan SMP dia. SMP tidak lulus, ya, bukan lulusan SMP. Ya. Nah, karena jangka panjang itu. Nah, tiba-tiba ya ada naga di atas. Ya, saya kontak rasa, kontak batin. Saya bilang, kamu punya pusaka bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, dari mana saya tahu? Loh, saya dikasih tahu naga itu, Mas. Oh iya ada, Mas. Dia ingat pesan gurunya, ya. Akhirnya diambil dikekno sama saya, gitu. Nah, itulah teman-teman. Kodam ini juga penjagaan, keras juga. Gitu. Ya, tambah wani, gitu. Saya tambah wani, tambah ndak wedi wong. Nah, efeknya itu, efeknya adalah panas, efeknya adalah emosi. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan, ya, kodam-kodam semacam ini, karena spiritual kita lemah, ya wis, hidup kita pasti akan berantakan. Nah, demikian, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.